Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu Rabu 16 November 2022 di sekolah tercinta kita ini untuk melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua untuk meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan kita hari ini. Adakah yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, sudah adakah yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum ya? Oke, di pertemuan kita hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu layanan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok adalah suatu kegiatan layanan konseling kelompok untuk mengatasi masalah yang dialami atau masalah yang dirasakan oleh siswa yang diselesaikan setiap kalian anggota kelompok dan menanyakan masalah yang kalian rasakan, dan Ibu sebagai pemimpin kelompok. Di sini kita akan memilih salah satu permasalahan yang akan kita pecahkan atau kita bahas bersama-sama. Paham? Ngerti? Oke. Dan di sini ada pun tujuannya untuk membantu menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh siswa secara bersama-sama atau secara dinamika kelompok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tahapan kegiatan kita hari ini, yaitu 1. Tahap awal atau tahap pembentukan seperti yang kita lakukan di awal tadi, ya. Yang tahap kedua adalah tahap peralihan, yaitu sejauh mana kalian siap untuk melakukan atau memasuki tahap inti. Yang ketiga adalah tahap inti. Nantinya kalian akan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Lalu akan kita bahas, kita sepakati permasalahan mana yang akan kita bahas atau selesaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu tahap penutup atau tahap pengakhiran. Nah, di sini ada alokasi waktu yang akan kita laksanakan adalah selama 45 menit. Jadi, Ibu harapkan kalian semua dapat berperan aktif dalam kegiatan hari ini. Di sini juga Ibu akan menyampaikan 4 asas konseling kelompok yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, asas kesukarelaan, yaitu artinya kalian mengikuti dan mengungkapkan permasalahan kalian dengan rasa sukarela tanpa paksaan dari pihak atau siapapun ya pastinya. Yang kedua, asas kenormatifan, yaitu semua anggota menghargai pendapat-pendapat antar setiap anggota sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam kegiatan kita ini. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu kalian harus terbuka dengan apa yang kalian rasakan, kalian alami sesuai dengan permasalahan yang kita bahas atau kita pecahkan. Yang keempat, nah yang terakhir adalah asas yang paling terpenting, adalah asas kerahasiaan, merupakan pembahasan yang mengenai permasalahan pribadi, yang dimana informasi atau data-data yang kita dapatkan di konseling kelompok ini harus kita simpan di setiap anggota kelompok. Jadi tidak boleh tereksplor di luar kelompok. Oke, di luar kelompok konseling kita hari ini ya. Oke.
Jelas. Untuk memperkuat azas kerahasiaan, di sini juga terdapat ikrar janji kerahasiaan yang akan kita lakukan dengan cara mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Maka dari itu, mari kita semua berdiri dan berpegangan tangan satu sama lain untuk mengucapkan ikrar janji kerahasiaan. Silahkan kalian ikuti apa yang ibu ucapkan. Ketika ibu mengucapkan kata saya, berarti silakan sebut nama kalian. Contohnya, saya Wulan. Sudah paham? Paham. Silakan ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Oke, ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Komarudin. dengan ini menyatakan bahwa Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. oleh orang lain. Oke, terima kasih untuk kita semua yang sudah mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama ya. Selanjutnya, di sini ada pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan menggunakan satu game untuk perkenalan. Nah, silakan perhatikan Ibu ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Contohnya adalah saya Wulan, sebelah kanan saya adalah saya Wulan, sebelah kiri saya adalah. Paham? Bisa diikuti? Bisa. Oke, silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Saya Ade, sebelah kiri saya Bulan, sebelah kanan saya. Saya Gani, sebelah kiri saya Ade, dan Bulan sebelah kanan saya. Saya Yoram, sebelah kiri saya Gani, Ade, Bulan, sebelah kanan saya. Dan saya Wahyu, sebelah kiri saya ada Yoram, Gani, Ade, dan Bulan. Dan sebelah kanan Saya Royan, sebelah kiri saya ada Wahyu, Yoram, Gani, Ade, dan Bulan. Dan sebelah kanan saya MHD. Nah, selanjutnya, sudah siapkah kalian untuk memulai atau memasuki tahap selanjutnya atau tahap inti? Siapkah kalian? Oke, ke tahap inti ya, kita masuk sekarang. Sekarang kalian boleh mengutarakan atau menceritakan permasalahan yang kalian alami. Boleh permasalahan di bidang mana saja, bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan boleh yang semuanya dari 4 itu. Salah satunya ya pastinya. Dimulai dari siapa dulu? Saya Bu, Gani. Oke, Gani. Saya tidak suka pelajaran matematika karena gurunya terlalu monoton, Bu. Saya Bu, Yoram. Oke, orang. Permasalahan saya saat di kelas pas pelajaran kimia saya mengantuk, Bu. Nggak tahu kenapa pas pelajaran kimia aja saya mengantuk, pelajaran lain tidak, Bu. Saya Bu, Ren. Oke, Ren. Di saat pelajaran kan pasti ada presentasi Bu. Saya tuh ada ingin rasa bertanya, tapi masih kurang percaya diri Bu, dan ada rasa takut buat bertanya. Saya Bu, Oke, MHD. permasalahannya saya bingung memilih jurusan universitas saya. Saya minat di jurusan komputer, tapi orang tua saya memilih untuk jurusan kedokteran. Saya Bu, Wahyu. Oke, Wahyu. Permasalahan saya jarang kerjain tugas di rumah dan saya sering mencontek di sekolah, Bu. Saya Bu, Ade. Oke, Ade. Saat itu saya sedang fokus belajar, tetapi teman saya mengganggu saya Bu. Nah disitulah emosi saya meningkat Bu. Oke, permasalahan yang dihadapi oleh Ade adalah permasalahan mengenai emosi ya. Berarti pengendalian emosinya yang kurang. Oke, nah di sini kalian sudah menceritakan atau
mengemukakan masalah-masalah yang kalian alami masing-masing dari kalian ya, baik dari bidang belajar, baik dari bidang karir, baik di bidang pribadi. Oke, kira-kira masalah siapa dulu nih yang akan kita bahas atau selesaikan? Ade. Oke, masalah Ade ya. Ya. Nah, sepertinya memang masalah Ade nih yang menarik karena tentang pengendalian emosi yang kurang. Nah, di sini masalah-masalah yang lainnya akan kita selesaikan di pertemuan konseling kelompok selanjutnya. Apakah kalian sepakat? Silakan Ade, utarakan permasalahan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Waktu itu kan Bu, saya sedang fokus belajar. Nah, teman sebangku saya tuh selalu mengganggu saya Bu. Sekali dia mengganggu saya diamkan. 2 kali dia mengganggu saya, masih saya diamkan Bu. Nah, yang ketiga kalinya saya tersulut emosi dan sampai adu mulut dan saling mendorong Bu ya. Nah, untungnya teman saya sekelas itu melerai saya berdua Bu. Oke, berarti permasalahannya adalah temannya Ade ini saat Ade konsentrasi mengerjakan tugas mengganggu Ade ya. Sekali 2 kali mungkin Ade diamkan. Tapi yang ketiga kalinya mungkin Ade sudah tersulut emosi, tidak dapat mengendalikan emosi Ade ya, sehingga terjadilah percekcokan, saling dorong mendorong, dan untungnya itu sudah dilerai oleh teman-teman sekelasnya. Nah, menurut kalian nih, apa penyebab atau faktor pemicu Ade tidak bisa mengendalikan emosinya terhadap teman sekelasnya tersebut sehingga terjadi percekcokan, terjadi dorong mendorong? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Gani. Oke, Gani, silakan Mungkin berpendapat. temannya Ade itu rese dan tidak suka sama Ade. Selanjutnya, bagaimana nih kalian menyikapi teman kalian yang suka mengganggu atau membuat kalian marah? Dampak negatifnya sudah disebutkan ya. Selanjutnya, bagaimana menurut kalian solusi atau saran atau masukan dari kalian untuk Ade ya, agar dapat mengendalikan emosi dirinya ketika diganggu oleh temannya, agar emosi dirinya lebih baik lagi? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Oke. bersabar, berikhtiar, sering-sering beristighfar agar tidak tersulut emosi. Mengenai ketika kamu ingin marah, silakan nanti kalian tonton bersama-sama. Banyak kecewa yang bisa pulang. Terima kasih. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, Oke. marah itu hal yang manusiawi, tapi marah juga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu dari tindakan maupun perkataan. Karena orang yang kuat bukan diukur dari seberapa ia kuat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan rasa marah saat seseorang memancing untuk marah. Karena akan timbul penyesalan ketika terjadi masalah antar teman. Oke. Manfaatnya adalah permasalahan yang saya hadapi dapat diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik, serta diri saya dapat mengendalikan emosi ketika teman yang memancing emosi saya meningkat. Kesannya, saya mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya, serta pengendalian emosi saya lebih dapat dikendalikan dan terarah. Saya pun berterima kasih kepada Bu Ulan serta teman-teman yang menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Di sini kalian juga akan mengisi lembar penilaian hasil, yaitu layanan segera atau LAISEK, yang akan berisi pertanyaan topik apa yang kita bahas dan hal-hal yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini. Nanti juga ada layanan jangka pendek atau LAIJAPEN dan LAIJAPAN, layanan jangka panjang. Nah, nanti akan Ibu berikan menyusul dan dilakukan setelah beberapa hari kegiatan konseling kelompok kita ini. Oke, silakan nanti Ibu bagikan ya lembar layanan segera ini, kalian isi. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi. Oke, silakan. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, sudah selesai? Sudah Bu. Oke, silakan kumpulkan.
sudah mengisi lembar layanan segera ya. Nah, sebelumnya terima kasih. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua pastinya ya. Nah, di sini terutama untuk khususnya untuk Ade ya, yang pasti permasalahannya yang kita selesaikan bersama-sama, yaitu tentang emosi ya, mengendalikan emosi secara baik. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi bahwa untuk permasalahan yang lainnya akan kita lanjutkan di konseling kelompok selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali. Boleh dipimpin oleh MHD kembali untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai ya. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi